Nah, gimana keseruan ceritanya? Langsung aja like, share, dan komen video ini ya guys. Subscribe dan aktifin loncengnya juga, biar Mimin tambah semangat buat ngehibur kalian. Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat bernama Jun Bao yang diperankan oleh Jet Li dan Tian Bao yang diperankan oleh Chin Siu yang tumbuh bersama di dalam kuil Shaolin. Namun pada suatu ketika mereka berdua mendapat masalah dan akhirnya diusir dari kuil Shaolin. Akan tetapi di kehidupan di luar kuil, mereka berdua melihat bahwa sistem pemerintahan dilakukan dengan cara menindas rakyat kecil. Perbedaan keyakinan pun muncul karena itu. Tian Bao memilih bergabung dengan pemerintah, sedangkan Jun Bao memilih bergabung dengan pihak pemberontak. Seperti apa nasib Jun Bao setelah itu, dan bagaimana hubungannya dengan Tian Bao? Penasaran dengan ceritanya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Cerita diawali ketika guru Shaolin bernama Guru Yuan membawa murid baru bernama Tian Bao. Kemudian dia dikenalkan dengan Jun Bao yang saat itu sudah menjadi murid Shaolin. Karena Tian Bao adalah murid baru, Guru Yuan kemudian menyuruhnya untuk memanggil Jun Bao sebagai senior. Namun Tian Bao enggan memanggil Jun Bao sebagai senior karena dirinya memiliki tubuh lebih tinggi dan usianya yang lebih tua. Maka dari itu, Jun Bao dipanggil senior hanya jika sedang di depan gurunya. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi akrab dan selalu bersama. Namun, pada suatu ketika, ada seorang murid senior yang mengganggu mereka berdua. Kemudian, mereka berdua pergi menemui Guru Yuan untuk diajari kungfu agar bisa menang dalam berkelahi. Saat itu, Guru Yuan enggan mengajari mereka dan mengatakan bahwa kungfu hanya boleh digunakan untuk kebaikan. Tian Bao yang saat itu masih dendam, akhirnya membalas perlakuan seniornya. Namun, karena kepolosan Jun Bao, mereka menjadi ketahuan yang pada akhirnya mereka berdua dihukum. Guru Yuan yang kasihan kemudian berakting marah sambil memberi roti kepada mereka berdua. Hari demi hari mereka lewati, sampai tidak terasa, waktu membuat mereka berdua tumbuh menjadi dewasa. Tian Bao tumbuh menjadi lelaki yang ambisius, arogan, dan kasar, sedangkan Jun Bao tumbuh menjadi lelaki yang lurus, polos, dan baik hati. Pada suatu ketika, Jun Bao mengintip gurunya yang sedang berlatih jurus tapak Buddha dan mempelajarinya diam-diam. Kemudian di aula Shaolin diadakan suatu pertandingan untuk mencari 4 orang yang terbaik dan akan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pada pertandingan pertama, Tian Bao akan melawan Xin Bao, yaitu murid Shaolin yang dari kecil selalu membulinya. Dari awal pertandingan, terlihat bahwa Tian Bao mengunggulinya. Namun, Xin Bao sempat berlaku curang, walau pada akhirnya Tian Bao tetap saja menang dan menghajarnya habis-habisan. Tindakan Tian Bao yang berlebihan itu membuat Master Yi marah. Namun saat itu Tian Bao malah menantang gurunya dan terjadilah pertarungan antara murid dan guru. Di pertarungan itu, Tian Bao tidak sengaja menggunakan jurus tapak Buddha yang ditirunya dari Master Yi, yang membuat Master Yi semakin marah dan memerintahkan para murid lain untuk menangkap Tian Bao dan Jun Bao. Kekompakan mereka berdua dalam bertarung membuat para murid lain kewalahan untuk melawannya. Namun, di tengah-tengah pertarungan itu, Guru Yuan melindungi mereka berdua dan membiarkan mereka pergi. Tian Bao dan Jun Bao yang saat itu sudah menyesal, kemudian meminta maaf kepada Guru Yuan. Namun, mereka berdua sudah terlanjur dikeluarkan dari kuil Shaolin. Guru Yuan kemudian berpesan untuk pergi ke dunia luar dan belajar dari kehidupan. Saat itu, Guru Yuan tidak khawatir dengan Jun Bao, namun khawatir dengan Tian Bao, karena sifatnya yang agresif. Maka dari itu, Guru Yuan memberikan sebuah kitab yang bisa memberikan kedamaian, berbentuk ajaran Qi yang terdapat di dalam kehidupan. Dan setelah itu, mereka berdua pun meninggalkan kuil Shaolin. Singkat cerita, mereka berdua singgah di suatu kota. Karena lapar, mereka berdua berusaha mencari makan dengan cara mengemis. Di sana, mereka berdua melihat seorang wanita bernama Xiulin yang sedang mencari suaminya. Di sisi lain, ada seorang preman yang sedang memukuli seorang pedagang dan menghancurkan barang dagangannya.
Namun saat itu ada seorang wanita bernama Melon kecil yang berniat membantunya dengan cara mencuri uang dari si preman itu dan kemudian diberikan kepada si pedagang. Namun pencurian itu segera diketahui yang membuat Melon kecil langsung dikeroyok oleh mereka. Junbao yang melihat kejadian itu langsung berusaha menolongnya. Sedangkan Tian Bao melindungi wanita itu karena langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena kemampuan kungfu yang dimiliki oleh Juan Bao, para preman itu dengan mudah dikalahkan. Tetapi keributan itu justru mengundang pasukan pemerintah yang akhirnya memaksa mereka bertiga untuk melarikan diri dan bersembunyi. Di saat yang sama, datang iring-iringan pejabat yang bernama Gubernur Liu. Dia dikenal sangat kejam dan tidak memiliki hati nurani. Tian Bao yang melihat Gubernur Liu menjadi menghayal dan ingin menjadi sepertinya. Setelah itu, Melon kecil membawa mereka berdua ke sebuah restoran untuk makan bersama. Di sana juga ada Xiulin yang sedang minum-minum sambil memikirkan suaminya yang telah hilang. Ternyata suami yang selama ini dicari oleh Xiulin telah menjadi kekasih dari adik Gubernur Liu. Sampai-sampai suami Xiulin tidak mau mengakui Xiulin sebagai istrinya, dan bahkan untuk menyuruhnya pergi, suaminya dengan tega memukul Xiulin. Junbao yang kesal langsung menolongnya sambil menghajar para pengawal dari adik Gubernur Liu. Karena situasi yang semakin kacau dan semakin banyak pasukan yang datang, akhirnya mereka semua melarikan diri dan bersembunyi sampai situasi mereda. Kemudian saat malam, mereka semua kembali ke restoran itu untuk beristirahat. Ternyata pemilik restoran ini adalah teman Melon kecil, sekaligus markas para pemberontak yang menentang kebijakan pemerintah. Keesokan harinya, Tian Bao dan Jun Bao melihat poster buronan dari para pencuri yang semalam mereka lihat. Kemudian, demi memperoleh uang, mereka berdua membuat pertunjukan. Barang siapa yang membayar 1 sen dapat memukul sebanyak 1 kali dan jika bisa membuat kesakitan, uang akan dikembalikan sebanyak 3 kali lipat. Saat itu ada orang yang mencoba membayar 50 sen. Namun, karena tidak membuahkan hasil, orang itu kemudian membayar sangat banyak dan mengeroyok mereka. Seketika itu, mereka berdua senang karena memperoleh uang yang banyak tanpa kesakitan. Namun, di tengah kesenangan mereka, datang perwakilan dari pemerintah yang bernama He Kun. Dia adalah tangan kanan dari Gubernur Liu. Ia meminta uang pajak sejumlah 150 sen kepada Jun Bao dan Tian Bao. Tian Bao yang saat itu mencoba mencari muka, dengan bangga memberikan uang hasil jerih payah mereka berdua untuk ditukar dengan diperbolehkan menjadi prajurit. He Kun kemudian memberikan syarat untuk memukul diri sendiri dan setelah itu akan diterima sebagai prajurit. Tian Bao saat itu langsung melakukannya, namun Jun Bao menolak dan akhirnya sahabat yang dari kecil bersama ini akhirnya harus berpisah karena berbeda keyakinan. Malam harinya, ketika Jun Bao pulang ke restoran, Xiulin tengah mabuk-mabukan karena sakit hati atas perlakuan suaminya. Jun Bao yang mempunyai rasa kepedulian tinggi, kemudian mencoba menenangkannya dengan berbagai cara agar Xiulin bisa menerima takdirnya. Keesokan harinya, saat mereka semua sedang makan, mereka didatangi oleh pasukan pemerintah, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menagih uang pajak. Perdebatan pun terjadi karena mereka mengaku bahwa sebelumnya sudah membayar pajak. Namun, karena keserakahan pemerintah, mereka semua harus membayar 2 kali lipat. Jun Bao yang saat itu mencoba berunding, justru malah diperlakukan dengan kasar. Bahkan dipaksa juga untuk berlutut sambil memakan makanan yang telah diinjak. Namun Melon kecil yang sudah tidak tahan melihatnya, kemudian melawan mereka. Dan terjadilah perkelahian di sana. Pintu dan jendela pun ditutup agar tidak mengundang perhatian. Namun setelah semua prajurit dikalahkan, ternyata ada satu orang yang berhasil meloloskan diri. Jun Bao ketika itu berusaha mengejarnya sampai ke daerah dekat kamp prajurit. Namun sebelum prajurit itu sampai di kamp, prajurit itu justru dihentikan oleh Tian Bao dan langsung dibunuh. Jun Bao saat itu senang karena sahabatnya masih mau membantunya saat dirinya sedang kesulitan. Jun Bao bahkan menginginkan kehidupannya kembali seperti dulu. Namun Tian Bao menyuruh untuk melihat masa depan dan tidak bergaul dengan para pemberontak. Beralih ke kamp prajurit, saat itu di sana sedang diselenggarakan pertarungan untuk melihat kehebatan dari para prajurit. Namun, demi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, Tian Bao mencoba menunjukkan keahliannya di depan Gubernur Liu.
Kehebatan Tian Bao tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan dirinya dengan mudah mengalahkan para petarung itu. Tian Bao yang saat itu sudah percaya diri justru tidak dihargai karena alasan sikapnya itu tidak menghormati prajurit lain. Namun untungnya saat itu Tian Bao masih diberi kesempatan dan ditunggu pembuktian atas kesetiaannya. Setelah kejadian itu, Tian Bao mendatangi restoran dan memperingatkan teman-temannya untuk segera melarikan diri karena tempat ini sudah diketahui oleh pemerintah sebagai markas dari kelompok pemberontak. Namun saat itu pemilik restoran tertangkap dan kemudian dibunuh dengan keji. Setelah itu demi membalaskan dendam, mereka akhirnya menyusun rencana untuk menyerang kamp gubernur dengan bantuan dari dalam yaitu Tian Bao. Keesokan harinya, mereka berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan langsung mencoba mendekati kamp gubernur dengan arahan dari Tian Bao. Namun setelah dekat dengan kamp, ternyata para prajurit sudah mengetahui niat mereka dan langsung mengepung mereka. Karena tidak mempunyai pilihan lain, mereka semua akhirnya mencoba melawan. Pertarungan sangat tidak seimbang yang membuat mereka dibantai satu demi satu. Ternyata yang melakukan pengkhianatan adalah Tian Bao dengan membuat siasat agar bisa membasmi para pemberontak seketika termasuk sahabatnya sendiri. Saat itu, dengan beruntungnya, Jun Bao berhasil melarikan diri. Namun, Xiaolin dan Melon kecil tertangkap. Karena pengorbanan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Tian Bao, akhirnya Gubernur Liu mengangkat Tian Bao menjadi letnan pasukan. Tidak hanya itu, Gubernur Liu tertarik dengan kehebatan dari Jun Bao dan meminta Tian Bao untuk mengajaknya serta menjadi pasukan pemerintah. Di sisi lain, Jun Bao yang tidak percaya bahwa sahabatnya telah mengkhianatinya menjadi terpukul. Malam harinya, Melon kecil ternyata dibiarkan hidup karena Tian Bao mencintainya, dan saat Tian Bao mencoba merayunya, Melon kecil melawan yang akhirnya diketahui oleh Gubernur Liu. Tian Bao yang saat itu tidak mau reputasinya menjadi hancur di mata gubernur, akhirnya dengan terpaksa harus membunuh Melon kecil. Singkat cerita, demi memancing kedatangan Jun Bao, Xiaolin dijadikan tawanan oleh Tian Bao. Tian Bao berusaha meyakinkan dan mengajak Jun Bao untuk bergabung menjadi pasukan. Namun Jun Bao tetap menolaknya. Karena perbincangan mereka buntu dan perbedaan keyakinan, akhirnya mereka berdua bertarung. Kungfu Tian Bao sejak dulu memang sudah di atas Jun Bao, dan juga ambisi Tian Bao untuk menjadi yang terhebat membuatnya semakin sulit untuk dikalahkan. Tian Bao terus mendesak Jun Bao untuk bergabung, namun jawaban yang diterimanya selalu sama. Saat ini Jun Bao menjadi terdesak karena berusaha melindungi Xiaolin sambil bertarung dengan Tian Bao. Akhirnya setelah kekalahan Jun Bao dan bersamaan dengan Xiaolin yang bebas, dirinya serta Jun Bao melarikan diri dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. Setelah pertarungan itu, Jun Bao dibawa ke kediaman temannya di pinggiran desa untuk diobati. Namun luka batin yang diterimanya cukup parah yang mengakibatkan mental Jun Bao menjadi terganggu dan sedikit gila. Hari demi hari sikapnya semakin menjadi-jadi, namun untung saja Xiaolin dan temannya dengan sabar membantu Jun Bao untuk keluar dari depresinya itu. Di sisi lain, Tian Bao yang sangat terobsesi dengan kekuasaan melatih pasukannya dengan cara yang kejam. He Kun yang melihat itu menjadi terganggu dan akan melaporkannya kepada Gubernur Liu. Namun saat itu, Tian Bao tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Kembali ke Jun Bao, Xiaolin dan teman yang selalu sabar tetap membantu dan selalu mencoba hal baru untuk menyadarkan Jun Bao. Namun pada suatu ketika, Xiaolin mengajak Jun Bao untuk berjalan-jalan.
Di sana, Junbao melihat tanaman yang tumbuh di atas batang pohon yang telah mati, dan seorang petani yang mendapat kabar bahwa anaknya telah lahir. Karena kegirangan, orang itu pun meninggalkan kayu bakarnya dan langsung berlari menghampiri anaknya. Hal itu membuat Junbao mengerti bahwa untuk melangkah maju, dirinya harus menghilangkan beban yang ada. Setelah itu, Junbao membuka kitab pemberian gurunya dan belajar memahami arti di dalamnya. Hari demi hari dia lewati dengan belajar, sampai suatu hari dia menjadi mengerti dan sadar bahwa ada suatu jurus yang berbeda di alam sekitar, yaitu Tai Chi. Di sisi lain, Tianbao yang semakin brutal mencoba menghabisi setiap orang yang menyembunyikan keberadaan Junbao. Sampai suatu ketika, ada dua orang yang mendatangi Junbao dan memberitahukan bahwa Tianbao mencarinya dengan brutal, sampai-sampai membunuh satu keluarga. Junbao saat itu disarankan untuk melarikan diri, namun dirinya lebih memilih untuk mencoba menghentikan kebrutalan Tianbao agar tidak tersesat sampai terlalu jauh. Singkat cerita, dirinya bersama dengan Xiulin mencegat iring-iringan Gubernur Liu yang tidak lain untuk menangkapnya dan dijadikan sandera untuk menghentikan kebrutalan Tianbao. Xiulin berhadapan dengan Gubernur Liu, sedangkan Junbao berhadapan dengan adiknya, yang tentu saja dengan mudah mereka berdua bisa menangkapnya. Setelah itu, mereka berdua pergi ke kamp prajurit untuk menemui Tianbao dengan menjadikan Gubernur Liu sebagai sandera. Awalnya Junbao mencoba untuk menghentikan Tianbao tanpa kekerasan. Namun Tianbao yang tidak mudah untuk menyerah, kemudian langsung menyerang Junbao. Junbao yang saat ini telah menguasai jurus Tai Chi dengan mudah mengimbangi perlawanan dari Tianbao. Tianbao sebetulnya menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Junbao. Namun dirinya yang sudah dikuasai oleh keserakahan justru tetap mencoba untuk melawan Junbao. Bahkan dirinya memerintahkan prajurit untuk membantunya. Para prajurit saat itu tidak bisa membantunya karena Gubernur Liu yang masih menjadi sandera. Namun karena Gubernur Liu dianggap oleh Tianbao sebagai hambatan, akhirnya dia langsung membunuhnya. Para prajurit yang melihat kejadian itu justru berpaling dari Tianbao dan memberikan ruang untuk mereka bertarung. Tianbao yang sudah tidak mempunyai pilihan lain tetap mencoba melawan Junbao, walaupun dirinya mengetahui bahwa Junbao lebih unggul dalam segala hal. Dan akhirnya di pertarungan itu, Tianbao tewas di depan mata Junbao karena ambisinya sendiri. Para prajurit yang saat itu sudah tidak mempunyai komando, kemudian menyerah dan membiarkan mereka berdua untuk pergi. Setelah pertarungan akhir itu, Junbao dan Xiulin akhirnya memutuskan untuk berpisah, karena Junbao ingin mengantarkan Abu Tianbao kepada gurunya. Dan akhirnya film pun selesai dengan diperlihatkannya Junbao yang mengajarkan Tai Chi kepada para murid di kuil Shaolin.